Episode 2572. Beristirahatlah dengan damai. Perang berakhir, dan kabut dunia hantu yang mengelilingi celah di dunia hantu sepanjang hari juga dimusnahkan oleh Soul Eater dan lainnya, membuka kembali jalur yang tak terhitung jumlahnya antara dunia hantu dan dunia besar. Jalan itu baru saja dibuka, dan sebagian dari pasukan yang dipimpin oleh Raja Sura, Dewa Perang di Surga, dan wakil penguasa Istana Dakiamong, tentara telah menjaga di luar jalan itu selama puluhan hari. Aura hantu suram yang dikeluarkan oleh penguasa dunia hantu adalah formasi iblis mengerikan dengan 600.000 garis. Setelah Master of Soul Eater dan yang lainnya bernegosiasi dengan orang kuat dari dua kekuatan, mereka masing-masing kembali ke alam surgawi dan Istana Seribu Besar. Namun, setelah pertempuran di dunia hantu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya memahami bahwa perang kedua antara langit dan bumi telah dimulai, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah bersiaga, dan seluruh dunia telah memasuki keadaan kewaspadaan yang ekstrim, yang digunakan untuk menghadapinya. Serangan ras alien. Alam abadi, Dakiamong, alam hantu, tiga wilayah depan dan belakang diserang oleh klan jahat asing, menyebabkan dunia Dakian jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Sepertinya tidak ada yang tahu di mana klan jahat asing akan menyerang lain kali. Di alam hantu, karena keserakahan pusat alam hantu dan lainnya, dengan musnahnya seluruh pasukan dalam perang ini, keseluruhan kekuatan alam hantu telah menyusut drastis. Situasinya mirip dengan pusat alam peri, yang sangat menyedihkan. Sebagai upaya terakhir, Lei Zhu ditunjuk sebagai penguasa baru pusat dunia hantu dan bermarkas di markas besar Li Sol Domain. Pemakan jiwa, sebagai wakil penguasa dunia, berlama-lama di dunia hantu sepanjang hari, memecahkan bahaya tersembunyi di dunia hantu, besar dan kecil. Berbahaya, menjaga ketertiban dunia ini. Adapun Duki Fei dan yang lainnya, mereka bergabung dengan pusat dunia hantu dan menunggu pengiriman Master Dunia, sehingga pusat dunia hantu perlahan memulihkan sedikit vitalitasnya. Pada hari kedua setelah bencana baru saja berakhir, Duki Fei, Mu Yingying dan Yun Yun sibuk di Li Sol Realm, ruang kosong di tengah alam hantu. Setiap pertemuan yang sangat penting telah direncanakan. Tentang aturan dunia hantu. Pada pagi hari ketiga, ketiganya perlahan menginjakkan kaki di rumah kayu tersebut dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Ini, semua pil obat yang dibutuhkan untuk mendukung yang kuat kali ini. Yun Yun sangat bijaksana, gulungan yang padat muncul di depan Xiao Yan, ukurannya hampir puluhan, yang membuat Xiao Yan, yang belum sepenuhnya pulih dari perang baru saja, merasa sedikit kewalahan. Jika Xiao Yan bisa memurnikan pil obat sebanyak itu sendirian, dia akan memperoleh tahun monyet dan bulan kuda. Sangat banyak. Melihat ini, Mu Yingying tanpa sadar mencibir bibirnya. Dia jelas memahami kekhawatiran Xiao Yan. Sebagai tetua kuil pengobatan surgawi, Anda dapat mengambil semua ramuan obat di bawah peringkat ke-9, tetapi jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Untuk peringkat ke-7, ada sebanyak sehelai bulu di udara. Aula alkimia di wilayah api tak berujung dapat membantumu menyempurnakan sebagian darinya. Hanya saja ada lusinan pil obat untuk lelaki tua bertulang putih, jenderal berdarah dingin, dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Saya khawatir Anda masih perlu memperbaikinya sendiri. Yun Yun juga buru-buru memberi ide pada Xiao Yan. Oke, sambil menghela nafas pelan, Xiao Yan untuk sementara menyimpan hal-hal ini di dalam hatinya. Sekarang ada hal lain yang sangat penting. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, ayo pergi bekerja dulu. Setelah hal-hal di alam hantu ini berakhir untuk sementara waktu, kita akan kembali ke alam api yang tak berujung. Kamu cepat menelan sumber kejahatan, Tuhan, dan kekuatan yang tidak terorganisir di tubuhmu. Setelah berkultivasi, cobalah menerobos ke tingkat ke-6. Yun Yun mengangguk. Sebelum retret, ada satu hal lagi, ikut aku. Xiao Yan tersenyum misterius, lalu membawa kedua putrinya dan perlahan berjalan menuju kediaman Soul Eater. Menantu perempuan yang jelek selalu ingin bertemu dengan mertuanya, dan Soul Eater sangat diperlukan untuk pertumbuhan Xiao Yan. Guru, mereka bertiga sampai di pegunungan yang tenang, dan inilah rumah besar yang khusus dibuka oleh Li Hunyu untuk wakil Master Alam di pusat alam hantu. Bagaimana situasinya? Soul Eater membuka pintu dengan malas, tersenyum di seluruh wajahnya, tapi selain Xiao Yan, ada dua sosok Qian Ting di luar pintu. Anak kecil, keduanya, Soul Eater terbatuk-batuk, seolah mengingatkan Xiao Yan akan sesuatu. Soul Eater masih memiliki banyak kesan terhadap Mu Yingying, dan tentu saja mengetahui identitas Mu Yingying, tetapi Yun Yun di samping membuatnya sedikit bingung. Terlepas dari tubuh dan penampilan gadis ini, hanya berbicara tentang kekuatannya, dia tampaknya setara dengan dirinya sendiri. Yun Yun, aku telah melihat gurunya. Mu Yingying, saya telah melihat gurunya. Wajah kedua wanita itu sedikit memerah, lalu mereka menggigit bibir dan gigi. Dalam penjelasan Xiao Yan di jalan, mereka secara alami memahami kebaikan Soul Eater kepada Xiao Yan. Hei, tidak apa-apa, mantel dan jimat pemakan jiwaku telah diberikan kepada bocah bau ini, dan aku belum menyiapkan salam apapun. 2 jilid seharusnya sesuai dengan gulungan sihir peri jahatmu, jadi terima saja. Penguasa pemakan jiwa tertawa, dan 2 gulungan perak yang indah tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Gulungan itu berisi ketangkasan klasik, yang tampaknya sudah cukup tua. Tembakan pertama adalah 2 gulungan keterampilan bertarung di tingkat keabadian tertinggi. Keberanian seperti itu patut ditiru. Terima kasih guru. Kedua wanita itu saling melirik, dan tidak goyah, mereka masing-masing mengambil volume berikutnya, lalu diam-diam berdiri di samping Xiao Yan. Banyak senjata jahat yang muncul selama bencana ini sekarang memiliki miliknya sendiri. Jarum pemecah Netherworld berada di bawah kendaliku, manik jahat pikiran segudang berada di bawah kendali Raja Petir untuk saat ini, dan lonceng sungai darah berada di bawah kendali Fang Yang Hao. Xiao Gui mengendalikan gulungan hantu dan Dewa Yin dan Yang, dan menjaga apa yang disebut pintu masuk ke dunia bawah bersama dengan 10 aula klan Xiao Mu, Yama.
Pintu masuknya juga di markas besar Li Hunyu. Selain itu, banyak sekali wilayah di dunia hantu yang telah memeriksa secara menyeluruh semua orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Satu demi satu informasi keluar dari mulut Soul Eater secara tertib. Ini kerja keras untuk guru dan kedua wanita itu. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Ketika malapetaka selesai, dia kembali ke alam jiwali untuk tinggal di mesin kesehatan, dan tidak ikut campur dalam urusan di sini. Dalam pertempuran ini, dunia hantu telah menderita kerugian besar, dan akan membutuhkan banyak waktu untuk memulihkan vitalitasmu, tetapi wilayah apimu yang tak ada habisnya juga semuanya hilang, jadi Yun Qi, Yuan Yan dan orang-orang itu telah mengambil keputusan, dan mereka akan menemanimu nanti. Kembalilah bersama. Dengan kekuatan mereka, mereka juga dapat membantumu di wilayah api tak berujung. Kata pemakan jiwa lagi, ya, tetapi guru, apa pintu masuk ke dunia bawah? Xiao Yan masih memutuskan untuk bertanya. Untuk hal semacam ini, aku khawatir kamu masih perlu bertanya kepada Yama dari 10 aula klan Xiao. Tempat seperti itu penuh bahaya, dan tidak pantas bagimu untuk masuk dengan gegabah sekarang. Penguasa pemakan jiwa berkata dengan enteng, ketika dia menyebut kata dunia bawah, seluruh tubuhnya banyak bergerak, seolah-olah beberapa orang ketakutan. Oke, bocah bau, cepat mundur. Kekuatan besar yang diserap oleh sumber dewa jahat dan jimat pemakan jiwa seharusnya cukup bagimu untuk membuat terobosan, dan sekarang kamu membutuhkan jangka waktu untuk menenangkan diri. Selama periode ini, kami akan menyelenggarakan segalanya untuk Anda. Master of Soul Eater melirik Xiao Yan, yang napasnya kacau, dan langsung memarahi sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan merepotkan guru dan kedua wanita itu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melihat ke langit dan tertawa keras, lalu mundur menuju ruang rahasia. Dalam retret ini, penting untuk benar-benar merangkum banyak kekuatan dalam tubuh, dan pemurnian pil obat tersebut juga perlu diselesaikan sesegera mungkin. Nak, jangan membenciku. Saat Xiao Yan menghilang, Master of Soul Eater tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Mu Yingying di sampingnya. Aku tidak. Mu Yingying cemberut, tapi sikap keras kepala di matanya masih terlihat di mata Yun Yun. Kekuatan gulungan Yin dan Yang adalah milik Yin dan kejahatan, dan itu sama sekali tidak cocok untukmu. Tapi, aku butuh kekuatan. Mu Yingying berkata dengan ketidakpuasan. Kekuatan, sepertinya ada kekurangan di pusat dunia hantu. Artefak tertentu di pusat dunia manusia sangat cocok untukmu, tapi aku tidak tahu. Guru, beritahu aku. Hei, jangan khawatir, benda itu dengan sendirinya akan menunggu murid kesayanganku meninggalkan bea cukai, sehingga dia bisa mengambilnya kembali untukmu secara langsung. Bagaimanapun, cepat atau lambat dia akan pergi ke sana. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.